Wait for me. Nah, ini tuh aku dapet jawaban dari orang lain dan ini adalah contoh dari ini ya Pak UTS dari ekonomi makro waktu beberapa bulan yang lalu. Jadi harusnya soalnya sih nggak jauh beda sih teman-teman. Nih, ini tuh aja udah teori gitu teman-teman. Soalnya mostly itu, bukan mostly sih maksudnya biasanya soal-soal ekonomi makro tuh kayak begini teman-teman. Dia kayak ada analisisnya kayak menurut saudara kalau misalnya begini-gini gimana aggregate expenditure. Terus kalau misalnya segini berapa analisis saudara kayaknya berapa gitu. Kita coba dulu ke nomor 2 aja kali ya teman-teman ya. Nih nomor 2. Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat utama untuk melakukan kebijakan stabilisasi ekonomi. Selain sebagai alat stabilisasi ekonomi, jelaskan dua fungsi kebijakan fiskal yang lain. Nah, ini untuk pembahasan UTS teori, aku palingan cuman kayak sedikit review aja kalian tadi udah aku bahas teorinya. Jadi biar kita lebih fokus ke hitungannya aja. Jadi kalau misalnya fungsi kebijakan fiskal itu ada fungsi alokasi sama fungsi distribusi, teman-teman. Jadi kalau misalnya alokasi ini kayak pemerintah ini bisa mengalokasi seluruh sumber penerimaannya. Jadi untuk mengurangi tingkat kayak pengangguran sama pemborosan sumber daya. Terus fungsi distribusi ini ya sesuai namanya lah ya teman-teman ya untuk mengatur pendapatan suatu negara gitu. Jadi supaya setiap negara ini punya pendapatan yang merata gitu di setiap daerahnya. Terus abis itu disuruh jelasin tuh di kebijakan fiskal diskresional ekspansif yang tadi udah aku bilang berarti apa? Menurunkan atau menaikkan jumlah uang? Menurunkan nih Kak. Iya, ekspansif itu menurunkan jumlah enggak, ekspansif itu adalah menaikkan. Jadi nggak apa-apa. Jadi ekspansif itu adalah untuk menaikkan. Kalau misalnya kontraktif yang tanya kontraktif menurunkan. Kayak gitu. Oke, kita bahas. Ini nanti aku kasih kalian ininya kok. Kasih kalian jawabannya. Terus habis itu eh nomor 3. Nah ini GDP ini kalian bakalan ketemu gitu sama soal-soal kayak GDP analisis gitu. Yang penting kalian tuh diinin aja sih apa palingan belajar-belajar gitu dari teori-teori yang udah kalian pelajari kayak gimana. Biasa dosen itu kadang-kadang agak beda penyampaiannya. Kita ke soal ini dulu kali ya, ke soal hitungan yang tabel pertama ini. Bentar. Oke. Tabel di bawah ini menunjukkan data komponen pendapatan nasional yang belum lengkap. Terus habis itu di sini tuh ada tabel ya, tapi tuh tabel yang lain itu nggak ada ininya loh teman-teman, nggak ada jawabannya, dia tuh kosong kan. Habis itu nanti kita cari nih T-nya berapa, YD-nya berapa, habis itu C-nya berapa, AC berapa, I-nya berapa, terus habis itu juga G-nya berapa sama AE-nya itu berapa gitu. Nah, carinya itu gimana sih teman-teman? Bentar, nafas dulu. Oke. Nah, Y-nya itu kita masukin dulu. First thing first, kita masukin dulu Y-nya itu adalah 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 gitu. Terus habis itu nanti kita cari nih. Tapi kalau untuk T ini kita nggak usah cari teman-teman, karena kan udah ada ya, udah dikasih tahu, bentar. Udah dikasih tahu kalau misalnya T-nya itu ada 300. Jadi kamu masukin aja, T-nya itu 300 kamu masukin aja. Dimasukin T-nya itu 300 semua. Terus, oh nih dibocorin lagi nih sama soalnya I-nya itu juga udah ketahuan berapa. Ya udah dimasukin juga aja I-nya itu 260. Terus G-nya juga udah tahu juga kan 300. Terus dimasukin semuanya. Nah, sekarang kita cari YD-nya. Ada yang tahu nggak YD itu rumusnya apa? Halo?
Kalau tahu bilang aja tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa, bilang aja nggak tahu. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu, Ci. Oke, nggak apa-apa. Aku jelasin aja. Jadi, rumus YD itu adalah Y dikurang sama TX. TX itu apa, Kak? TX itu pajak. T sama TX itu sama. Jadi, Y 1.500 ini dikurangin sama 300. Dapat deh hasilnya segini. Tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi 1.700 itu dari mana? Ini 2.000 dikurang 300, 2.500 dikurang 300, 3.000 dikurang 300 sama dengan 2.700. Terus kalau misalnya teman-teman nanya lagi nih, berapa sih Kak ini cara cari C-nya itu gimana Kak? Kan di soalnya udah ketahuan ya C-nya itu adalah 250 ditambah sama 0,7 dikali sama YD. Nah, itu rumusnya itu adalah 250 ditambah sama 0,7 dikali YD-nya. Jadi tiap soal itu kan tiap nomor ini yang 1.500 bla 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 ini kan soalnya itu YD-nya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi otomatis angkanya itu beda. Jadi gimana sih cara carinya? Ya berarti 250 ditambah sama 0,7 dikali sama ini 1.200. Hasilnya itu adalah 1.090 kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya cari yang kedua, C yang kedua itu gimana? Itu carinya itu adalah 250 ditambah sama 0,7 dikali sama 1.700 kayak gitu teman-teman. Ada yang bisa ngitung nggak teman-teman nih? Kalau misalnya C yang ketiga ini berapa? Nih rumusnya udah ada nih. Ada yang bisa ngitung nggak? Oke, aku lanjut aja. Nah, kalau misalnya 90 ya, Kak? berapa? 1.790 bukan? Bener banget, 1.790. Nah, sisanya itu sama kayak tadi. Jadi 250 ditambah 0,7 dikali sama 2.700. Nanti itu hasilnya itu adalah 2.140 kayak gitu. Nah, sekarang cari S-nya itu gimana, Kak? Nah, itu rumusnya itu beda gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingat-ingat lagi dari yang tadi aku udah bilangin, rumusnya itu adalah YD dikurang sama C. Ada yang tahu nggak nih? YD kurang C yang pertama berapa? $110, Kak. 110. Bener banget, 110. Kalau yang bawah-bawahnya tahu? Oke deh, aku kasih tahu aja ya. Jadi yang bawah-bawahnya itu rumusnya masih tetap sama. Jadi dia tuh hasilnya ada 260, 410 sama 560. Terus abis itu cari-cari AE-nya ini gimana sih Kak? Cari AE-nya ini. Nah, AE-nya ini kan kita udah tahu ya, rumusnya itu aja udah dikasih tahu gitu sama soalnya. Itu adalah C ditambah I ditambah G gitu teman-teman. Jadi kalian cari dulu, kalian lihat nih. Oh, C-nya itu adalah 1.090. Terus I-nya itu adalah I-nya itu adalah 260, terus G-nya itu adalah 300. Ya udah, kalian nanti tambah-tambahin aja gitu sesuai sama soalnya, kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu juga berlaku sama bawah-bawahnya nih. Aku contohin sekali lagi tuh. Jadi 1.440 ditambah sama 260 ditambah sama 300. Kayak gini. Itu hasilnya adalah tada. Segini. Nah, berarti yang A itu udah kelar. Sekarang kita coba yang B ya, teman-teman ya. B itu kan dia minta kayak berapa sih tingkat keseimbangan konsumsi sama tabungan pada saat keseimbangan. Nah, kalian harus lihat dulu nih, teman-teman.
tingkat keseimbangannya itu berapa. Kita lihat dong, kayak yang tadi itu udah dijelasin, yang ini sebentar. Udah dijelasin kan kalau misalnya kalau gitu harus dicari nih yang sama gitu, bentar. Nah, Y-nya itu yang sama yang mana? Sama AE-nya. Ada nih ternyata nih yang kedua, Y-nya itu sama bentar ya, gimana? Y-nya itu sama AE-nya. Terus habis itu ditanya lagi nih, kalau misalnya mau sama lagi itu kan S-nya sama I-nya harus sama ya. Nah, ini S sama I-nya juga sama nih. Jadi, kita cari nih ya, Y-nya itu berapa. Y itu kan AE sama dengan C tambah I ya. C tambah I. Nah, C tambah I-nya berapa nih? C tambah I-nya itu adalah 1440 ditambah sama 260. Berarti Y-nya itu udah ketahuan, Y-nya itu adalah 1700. Terus kalau misalnya I sama dengan S, berarti I-nya ini 260 sama dengan bentar dulu. 160. Bentar ya teman-teman, aku lihat soalnya dulu ya. Minus 100. Ya, berarti kan gini nih ya, kalau misalnya dia aja udah sama gitu, jadi 260 disama dengan min sama 260, karena sama juga teman-teman, karena dia tuh bakal ketemu juga 250 sama dengan 250 gitu. Dan kalau di soal kita ini kan 260 sama dengan 260 kayak gitu. Nah, abis itu nanti kalian tuh bakalan udah bisa nggak ya ini diubah gitu? Teks. Nah, sekarang kita ganti nih teman-teman. Jadi kalau misalnya tadinya itu 1750, sekarang kita ganti ke 1700. 1700. Gini. Berarti dia ada di sini ya teman-teman ya, di bawah gini. Terus 500-nya itu 500, terus habis itu 350. Itu kita juga yang 1700 ini disamain juga nih. Jadi 1700 kayak gitu. Terus kalau bisa 250 ini kita sesuaiin jadi 260. Kayak gitu. Kita sesuaiin aja teman-teman sama soalnya. Kayak gitu sih. 500. Oke. Terus abis itu cari. Nah, ini kan konsumsi saving sama ininya udah ketemu ya teman-teman ya, tabungannya udah ketemu, terus habis itu juga AE-nya agregat X ininya juga udah ketemu. Jadinya sekarang harusnya udah bisa sih teman-teman dikerjain. Soalnya kan udah dikasih tahu nih ya, kalau misalnya cara cari gitu gimana gitu. Itu tuh lihat aja dari soal. Pokoknya kalian lihat dulu yang balance itu yang mana. Oh, ternyata yang balance itu adalah yang baris kedua. Ya udah, kalian nanti cari dari baris kedua aja gitu, seputar dari situ aja. Oke. Terus sekarang soal nomor 2 kali ya teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu. Bentar, aku hapus dulu. Nah, sekarang dia adalah mencari bentar ya, aku hapus dulu. Nah, sekarang nomor 2, berapakah GDP dari negara tersebut? Ada yang tahu nggak? GDP dari negara ini tuh bisa dilihatnya dari mana? Halo? Halo, halo.
Ada yang tahu nggak GDP-nya? Itu bisa dilihat dari mana sih? Oke deh, aku jelasin aja ya. Jadi, kita tuh pakai rumus yang tadi udah aku bilangin, C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nih, kayak gini. Kenapa Kak pakai rumus ini? Ya dong, kita lihat aja nih. Semuanya itu dikasih tahu teman-teman di sini. Kalau misalnya kalian bingung, ya udah coba kita kerjain dulu deh ya. Nih, C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang sama M. Itu gimana, Kak? Jadi kita cari dulu nih, konsumsi itu berapa? Ada yang tahu nggak konsumsi itu berapa di tabel ini? Udah aku arahin nih. 350, Ci. Benar, 4.350. 4.350 kita tambahin nih ya, 4.350. Terus habis itu dia tanya nih, I itu kan investasi ya teman-teman ya, bukan interest ya, itu investasi. Nah, kita lihat, oh investasinya itu ada domestik sama investasi internasional. Ya udah ditambahin aja, jadi investasi domestik sama investasi internasional nih. Nah, investasi domestik itu kan 1.450, terus kalau investasi ya internasional itu adalah 9.740. Nah, habis itu ditambah sama G. G itu apa? G itu adalah pengeluaran dari pemerintah. Nih, menurut kalian pengeluaran pemerintah itu yang mana? Membeli mobil baru bukan, Ci? Benar banget, ya membeli mobil baru sama membuat subsidi baru. Kok subsidi baru masuk sih, Kak? Iya masuk, soalnya kan pemerintah itu kan membuat subsidi baru. Berarti pemerintah itu kan membayarkan gitu, mensubsidi nih. Misalnya kayak bensin atau apa gitu, otomatis kan uangnya keluar gitu ya teman-temannya. Nah itu masuk ke pengeluaran pemerintah. Ditambah aja teman-teman. Jadi 500 ditambah sama 6.660. Terus abis itu ditambah lagi nih sama ekspor dan impornya. Kita lihat di sini ya, kalau misal ekspornya itu 3.210, terus impornya itu adalah 4.000. Nah, hasilnya itu ada 21.910. Berarti GDP suatu negara ini adalah 21.910. Eh, nah, gini sih. 21.910. Nah, oke. Terus pendapatan faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri menurut teman-teman yang mana? Oke, aku jelasin aja ya. Jadi, pendapatan faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri itu adalah pendapatan perusahaan, teman-teman. Jadi, kalau misalnya, ya kita perlu logika aja ya. Kalau misalnya faktor produksi dalam negeri, itu tuh dia ada di luar negeri, teman-teman. Ada di luar negeri nih. Jadi, kalau perusahaan itu kan logik kan, kalau misalnya kita itu, faktor produksi, misalnya perusahaan Indonesia, dan itu ada misalnya kayak di Malaysia atau Singapura. Nah, itu kan termasuk ke faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri gitu, teman-teman. Jadi kayak, kita ada mengoperasikan suatu perusahaan atau faktor produksi itu dari, luar negeri gitu, kayak gitu. Nah, itu masuk ke pendapatan faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri. Terus habis itu teman-teman cari nih, apa sih Kak, pendapatan faktor produksi luar negeri yang ada di luar negeri? Nah, itu tuh kan berarti sisanya di antara 3 ini ya Kak, kayak net interest, depresiasi, terus juga ada pendapatan sewa. Nah, aku bilang itu adalah pendapatan sewa, teman-teman. Kenapa? Soalnya kalau misalnya oke, jadi kalau misalnya luar negeri nih, misalnya dia ada nyewa suatu dari luar negeri nyewa suatu tempat gitu di Indonesia. Nah iya, itu kan bisa masuk ke faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri. Nah, masuknya ke situ. Tapi kalau untuk ini, faktor pendapatan faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri, itu tuh jadinya pengurang, teman-teman.
Nah, habis itu kita cari nih PNB-nya itu berapa sih PNB-nya. Nah, PNB itu kalian tinggal diinin aja teman-teman. Jadi 21.000 ditambah sama 400 dikurang sama 275. Itu nanti hasilnya, bentar. Ya, aku tambahin aja ya. 21.000 ditambah sama 400 dikurang sama 275. Tapi karena ini tuh udah termasuk ke minus, jadi udah aku berarti dikurang ini aja. Hasilnya itu adalah sekitar 22.035. Habis itu kita cari nih depresiasinya berapa sih? Depresiasi berapa sih? Nah, depresiasinya itu dapatnya itu adalah melalui ini dari soal aja udah ada ya teman-teman ya, 1.250. Tapi depresiasi itu harus selalu diminusin. Tadi like I said udah harus diminusin. Jadi dia masuk ke minus. Terus PNN-nya berapa, Kak? PNN itu masuk ke sini nih, masuk. Jadi diminusin juga. Nah, sekarang berarti aku udah menjawab soal nomor 2A sama nomor 2B, teman-teman. Kalau misalnya tadi yang nomor 2A itu kan dia nanya GDP-nya. Nah, itu tuh kita udah ketemu tuh. Udah ketemu di sini. 21.910 udah ketemu dari yang tadi aku udah bilang ya, C tambah I tambah G tambah X kurang M. Terus kalau misalnya PNB produk nasional bruto itu tuh kan tadi udah ya rumusnya ini udah aku kuningin juga nih kayak gini teman-teman. Terus kalau misalnya NNI-nya atau NNI itu sama PNN itu sama ya teman-teman ya. Nah itu masuk ke sini nih kayak gini. Oke, nah ditanya nih metode apa yang digunakan dan apa penjelasan saudara untuk perhitungan GDP dengan pendekatan ini dibandingkan dengan dua pendekatan lainnya. Itu tuh masuknya ini adalah ke pendekatan pengeluaran, teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Jadi dia tuh masuknya ke, bentar. Ada di, bentar kayaknya apa BDPPT. Nah, bentar. Ini. Nah, ini pendekatan pengeluaran nih teman-teman. Jadi dia itu pendekatan yang kenapa ditanyakan kenapa kalian masukin itu ke pendekatan itu? Nah, jawabannya adalah pendekatan pengeluaran. Kenapa? Karena dia memasukkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua sektor ekonomi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak pendekatan yang rumah tangga, pemerintah, perusahaan, sektor luar negeri, itu masuknya ke pendekatan pengeluaran. Kalau misalnya dia itu masuknya ke kalau misalnya dia masuk kayak pendapatan yang semua faktor produksi dalam perekonomian tertentu itu masuk ke pendekatan pendapatan. Terus kalau misalnya dia itu pendekatan produksi itu adalah pendekatan yang menjumlahkan seluruh kontribusi terhadap produk akhir dalam bentuk nilai tambah dari setiap perusahaan dalam suatu perekonomian. Nah, aku nggak ganti ya slide. Nah, oke. Nah, ini nih, udah dibilangin ya. Jadi, dia ada C, ada I, tambah G, tambah S, kurang M. Jadi, aku kayaknya udah sebut berkali-kali sih. Nah, hasil perhitungan ini tuh sering disebut sama GDP atau Gross Domestic Product. Jadi, kalau misalnya nih, teman-teman kayak, aduh Kak, apa sih Kak rumusnya GDP itu Kak? Nah, rumusnya itu adalah C tambah I tambah G tambah X dikurang M, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Wait, and show dulu. Nih, kalian lihat deh pokoknya kalau misalnya ekonomi makro. Dia tuh ada teorinya, tapi dia tuh juga ada kayak hitungannya gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dari tadi kayak, kok ini belajar teori apa hitungan mulu teori mulu sih Kak? Iya, karena kita tuh bakalan ketemu sama teori gitu loh di sini di soal ini.
Tadi ada yang dapat Pak Elwisam ya, kalau nggak salah. Nah, ini tuh. Ini udah diajarin dosennya sih, EQ ekonomi mikro harusnya. Sama. Bentar. Ini nggak ya? Sekarang faktor-faktor yang menjadi penentu dari pendapatan nasional bagian 1 nih teman-teman. Terus kalau misalnya kalian cari nih dia ada aggregate expenditure, ada equilibrium expenditure, ada multiplier kayak gitu. Terus habis itu ada juga kayak misalnya perhitungan pendapatan nasional yang mengukur pengeluaran sebenarnya. Ada disposable income. Ingat ya, disposable income itu adalah YD. Jadi itu adalah pendapatan masyarakat yang bisa untuk dibelanjakan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sebentar, ada consumption function. Oke, sama dengan A tambah BD, ada MPC, itu adalah prisma C dibagi sama prisma C YD gitu. Nih, MPC. Kalian juga bakalan nggak asing sih sama MPC. Tadi aku udah agak sebutin kan kalau misal MPC itu change in total consumption dibagi sama change in disposable income. Itu rumusnya itu adalah ini nih. Delta C dibagi sama delta YD. Ada average propensity to consume. Ada total consumption dibagi sama total disposable income. Oke. Nah, ini tuh ada juga nih, kayak dia ada kayak tabel. Jadi biasanya itu ada kayak, ya tadi udah dibilangin sih teman-teman, kayak YD-nya berapa, terus habis itu dia berapa nih, cari berapa, 100, 500, 1000, terus C-nya. Biasanya itu C-nya itu kan dia itu dari soal udah ada nih, misal C-nya itu adalah 100 ditambah 0,8 YD. Jadi kayak tadi yang udah dibilangin, C-nya itu berarti 100 ditambah 0,8 YD. Itu kan hasilnya 0 ya. Berarti ya 0. Itu kan hasilnya berarti 100 ya. Udah berarti hasil itu adalah 100. Kayak gitu teman-teman. Kelihatan ya. Oke, ini juga rumus-rumusnya. Kalian mau aku bagi nggak yang soal PPT ini? Mau Kak. Mau, Kak. Mau. Semangat banget kalian. Iya juga ya, Kak, yang di Word jawaban kakak yang pas UTS. Oke, siap. Nanti kalian review ya. Oke. Nah, kita tadi kan aku ada kayak ngomong itu kan kayak iya nanti pas bagian teori aku bilang iya nanti kita hitungin ya, kita bakalan hitungin. Nah, itu kita bakalan lanjut lagi nih teman-teman ke perhitungan kayak pendapatan real sama pendapatan GDP, GNP. Tapi bentar dulu ya teman-teman. Kita break dulu ya 2 menit sampai 20.04 sebentar. Kalian teman-teman bisa minum juga atau mau ke toilet. Jadi 20.04 kita lanjut lagi. Ini udah aku kerjain sih tadi, cuman belum aku ini belum aku hapus, paling pindah dulu. Oke. Aduh, udah dulu deh. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ada yang bisa ngitung nggak nih teman-teman nih? Berapa ininya PDB-nya? Tadi kan kita udah pakai rumus C tambah I tambah G tambah X kurang M gitu-gitu.
Oke, kalau apa deh aku lanjut aja. Si ngambang ya. Nih. Oke, jadi kita tuh pakai rumus yang tadi itu. Rumus yang tadi itu C tambah I tambah G tambah X kurang M, teman-teman. Jadi C nih, kita cari nih. C-nya berapa sih, Kak? C-nya itu adalah konsumsi. Oh, nih konsumsi nih. 75.000. 75.000 ditambah sama I-nya, investasi. Investasi itu berapa? Investasi itu adalah yang mana nih ya investasi? Investasi swasta itu adalah 64.000 ya teman-teman ya. 64.000 kita sekalian ini deh, sekalian kita tandain. 64.000 ditambah sama G-nya, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu apa aja? Ini nih, 60.000. Udah jelas ya kalau di soal ini pengeluaran pemerintah udah ketahuan teman-teman ya. Kalau tadi kita harus analisis dulu. Terus habis itu ditambah lagi sama X kurang M. Nah, X-nya itu berapa? 36.000. Terus dikurang M-nya, impornya 24.000. Hasilnya itu adalah oh ya 60.000. 60.000. Hasilnya itu adalah 211.000 nih teman-teman. Di sini kita udah tahu berapa ininya ya teman-teman ya. Berapa ini berapa sih PDB-nya gitu, produk domestik bruto. Nah, sekarang kita cari pendapatan faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri. Ada yang tahu nggak nih soal ini teman-teman? Berapa? Halo? 21.000 bukan sih, Kak? Betul, 21.000 yang ini ya teman-teman. Penerimaan dari luar negeri. Nah, itu tuh masuknya adalah ke pendapatan faktor produksi dalam negeri yang ada di luar negeri. Itu 21.000 kita masukin. Habis itu pendapatan faktor produksi luar negeri ada di dalam negeri itu adalah yang ini, pembayaran ke luar negeri alias 59.000. Itu kita pakai minus ya teman-teman. Kalau misalnya pendapatan faktor produksi yang ada di luar negeri ada di dalam negeri itu pakai minus karena itu kan ceritanya ditarik sama luar gitu loh teman-teman. Namanya aja faktor produksi luar negeri, jadi bukan punya negara kita gitu. Nah, maka kita bakalan dapat nih PDB-nya 211.000 ditambah sama 21.000 ditambah maksudnya kurang sama 59.000. Hasilnya itu adalah 173.000. Terus depresiasi itu berapa, Kak? Nah, ini nih, depresiasi 10.000. Tapi kita harus minusin juga ya, teman-teman ya, karena depresiasi itu kan mengurangi ya hasilnya. Nanti abis itu teman-teman bakalan dapet hasilnya itu adalah 173.000 kurang sama 10.000 itu adalah hasilnya 163.000. Terus kita cari pajak tidak langsungnya berapa. Di sini udah tahu pajak tidak langsungnya itu adalah 22.000. Tapi kalau pajak tidak langsung, dia itu diminusin, negatif. Nah, itu adalah 22.000. Terus kita cari nih, Kak, subsidinya berapa sih, Kak? Subsidinya itu ada nggak ya? Kalau di sini ternyata ada nih, ada di paling bawah 12.000. Itu hasilnya karena subsidi, jadi dia otomatis itu adalah hasilnya menambahi gitu. Jadi kita ini aja nih teman-teman, kita pakai kurang tambah dari yang di tabel di bold ini ya teman-teman ya. Jadi ini ditambah sama dikurang sama 22.000 ditambah sama 12.000. Hasilnya itu adalah 153.000. Jadi kalian tuh nggak usah kayak nambah-nambah kurang dari paling atas paling atas lagi. Jadi kalian tuh tinggal iniin aja, tambahin dari sini atau kurangin dari sini gitu. Kenapa ditambah atau kurang dari sini? Karena itu tuh adalah total dari yang atasnya gitu teman-teman. Jadi ya buat apa gitu, nggak ada gunanya kan, sama aja sebenarnya gitu. Terus laba ditahan nih atau return earning. Ya, laba ditahannya itu adalah 34.000 nih. Laba ditahan itu sifatnya juga minus ya, mengurangi gitu. Terus habis itu pembayaran asuransi sosial.
Di sini ada nggak sih? Oh, ada nih kontribusi asuransi sosial. Ingat aja pokoknya namanya aja asuransi sosial. Jadi dia tuh kayak membayar gitu, teman-teman. Dikurangin juga ya, teman-teman ya. Nah, habis itu cari nih bunga personal dari pemerintah ke konsumen. Di sini dapat ada nih. Oh, bunga nih, bunga. Ya udah masukin aja bunga. 7.000 nih bunga ini dimasukin, tapi kali ini jadi penambah kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya transfer pemerintah ada nggak? Transfer pemerintah ada nih, nanti ditambah aja teman-teman. Transfer pemerintah ini menambah. Kalau Excel teman-teman sebenarnya gampang sih kerjanya, tinggal disam-sam aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nanti ujian, kalian bawa kalkulator aja gitu. Terus pajak perseorangan, ya itu udah kelihatan lah ya, ada di sini 24.000. 24.000. Tapi kali ini dia itu diminusin. Nanti hasilnya itu adalah 104.000. Jadi disposable income itu adalah 24.000. Kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut aja ke soal yang di bawahnya sebentar ya. Oke, bentar. Diketahui data ekonomi suatu negara dengan dua komoditas, ini ada barang A, ada barang B, dia juga pakai harga, pakai jumlah, terus dia ada tahunnya dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014. Terus dihitung nih, disuruh hitung PDB nominalnya, sama PDB realnya, sama PDB deflator, indeks harga implisit, sama tingkat inflasi setiap tahun. Nah, kalau kayak begini, teman-teman ditambah kali aja, teman-teman. Kayak gimana sih itu maksudnya, Kak? Jadi kayak gini nih, teman-teman. Ini tuh berarti kalian dikali nih, kali dulu nih. 20 dikali dulu sama 150. Itu dapat dari mana, Kak? Itu dapat dari yang ini nih. 20 dikali sama 150. Terus nanti hasilnya ini kalian tambah sama 100 dikali sama 25. 100 dikali sama 25. Nah, hasilnya itu ada 5.500. Ini aku ini dulu deh. Back konten dulu. Nah, hasilnya itu adalah 5.500 nih, teman-teman. Terus hasilnya itu gimana sih, Kak? Kalau misalnya untuk yang lainnya, yang tahun lainnya. Nah, itu tahun lainnya itu adalah 18 dikali sama 170. Yang ini 18 kali 170 ditambah juga sama 200 dikali 30. Nah, hasilnya itu adalah 9.060. Habis itu ditambah lagi 15 dikali sama 200. Ditambah 250 dikali sama 40. Hasilnya itu adalah 13.000. Terus yang terakhir ini 25 dikali sama 140 ditambah sama 300 dikali sama 50. Kayak gitu. Itu hasilnya itu adalah 18.500 gitu, teman-teman. Terus bentar. Nah, sekarang tuh pengen tahu dia itu masuknya itu ke kenaikan atau penurunan sih, Kak. Nah, cara tahunya itu gimana? Jadi kita tuh base-nya itu adalah dari tahun sebelumnya gitu, teman-teman. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, ini itu jadinya 9.060 dari tahun 2012. Karena dia itu adalah dia mau cari tahu PDB nominal di tahun 2011 sampai 2012. Jadi anggapannya itu ada 2012 itu dikurang sama 2011. Jadi hasilnya itu adalah 3.560.
Terus kalau misalnya yang 2012 sama 2013 itu sama. Jadi 2013 dikurangin sama 2012. Jadi itu hasilnya adalah 3.940 dan ini 18.500 dikurangin sama 13.000. Hasilnya itu ada 5.500. Nah, karena dia itu nggak ada yang minus hasilnya, jadi otomatis dia masuknya ke kenaikan. Kayak gitu. Sampai sekarang masih ngerti kan teman-teman kan? Paham sih. Oke, good. Nah, sekarang kita cari ke PDB realnya. Kalau PDB nominal itu cara kayak gitu doang sih teman-teman. Menganalisis nih. Jadi kalian tambah kurang, tambah kali, terus nanti dimasukin, nanti kalian selisihin. Dia ini masuknya kenaikan atau penurunan gitu. Oke, sekarang bentar dulu aku hapus lagi. Aku hapus lagi ya. Berarti PDB realnya itu berapa sih PDB realnya, Kak? Ntar dihapus dulu nih highlightnya. Biar nggak nyampur-nyampur. Oke. Lanjut lagi. PDB real dengan tahun dasar 2011. Kalian harus ingat dia mintanya tahun dasar. Tahun dasar 2011. So, kita cari dulu dari sini. Berarti sama, nggak jauh beda sebenarnya. 20 dikali sama 150. Nih, 20 dikali sama 150. Hasilnya itu nanti 10. Hasilnya itu nanti kalian bakal tambah lagi 100 dikali 25. Sama kan kalau untuk tahun dasar dia tuh sama-sama PDB nominal. Nah, hasilnya itu adalah 5.500. Terus kalau misal tahun 2012 itu gimana, Kak? Nah, itu carinya itu adalah kita selalu harus pakai pakai harga di tahun basicnya, tahun dasarnya. Tahu kayak gitu. Nah, kalau untuk jumlahnya itu sama, teman-teman. Nah, ini kayak gini aku kasih tahu biar lebih jelas ya. Jadi 20 dikali sama 170 kayak gitu. Ditambah lagi 70 ditambah lagi sama 100 dikali 30. Nah, bingung nggak kalian? Nah, kayak gini teman-teman. Jadi 20 dikali 170. Jadi kita nggak pakai 18 karena tahun dasar. Dia minta tahun dasar. Jadinya dia itu harganya itu selalu pakai tahun dasarnya teman-teman. 100 itu ya barang B100 ya berarti pakai 100 terus dikali sama 30 gitu teman-teman. Jadinya begini hasilnya 6.400. Nah, hal yang sama juga berlaku di soal yang bawah-bawahnya teman-teman. Jadi 20 dikali sama 200 ditambah sama 100 dikali sama 40. 100 kali 40. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kita sama juga 20 dikali sama 140. Terus ditambah 100 dikali sama 50. Hasilnya itu adalah 7.800 kayak gitu teman-teman. Nah, habis itu kita pakai juga yang tadi yang udah dibilangin berarti kan 6.400 dikurangin sama 5.500. Habis itu 8.000 dikurangin sama 6.400. Terus ini 7.800 dikurangin sama 8.000 gitu teman-teman. Ini berarti kenaikan dong, soalnya dia positif kan hasilnya. Kalau ini kenaikan atau penurunan nih teman-teman? Kenaikan, Kak. Betul, kenaikan. Kalau yang ini? Penurunan. Penurun. Penurunan, Kak.
Betul, penurunannya. Jadi di sini ada kenaikan penurunan. Kalau misalnya kalian nanti pas UTS gitu ada soal kayak gini, terus kalian kayak, loh kok dia penurunan? Ya nggak apa-apa teman-teman, karena emang dia ada pasti. Karena bisa aja dari dosen itu ada soal kayak penaikan, ada penurunan, itu tuh nggak apa-apa. Nah, sekarang adalah PDB deflator atau indeks harga implisit, ini kurang L ya. Nah, PDB deflator itu rumusnya itu adalah PDB nominal dibagi sama PDB real dikali sama 100 kayak gitu. Jadi cara carinya itu dia kayak begini teman-teman. Jadi 5.500 yang ini 5.500 dibagi sama 5.500 juga ya. Habis itu nanti hasilnya itu adalah dikali sama 100 gitu. 100% ya maksudnya. 100%. Nah, gini bentar. 100% B12 B2 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 12. Nah, hasilnya itu adalah kan dia nggak ini deh. Dikali sama 100. Jadi dia hasilnya itu adalah 100%. Sen aja deh semuanya. Sen. Oke, terus habis itu PDB deflator dari tahun 2012 itu adalah berarti 9.060 ini dibagi sama 6.400. Terus dikali sama 100. Hasil itu adalah 141,56%. Teman-teman terserah dari dosennya ya. Dosennya itu dia pakai belakang komanya itu angkanya ada 2 atau 3 atau 4 gitu. Cuman kalau misalnya dosennya itu mintanya angka 2 ya 2, kalau 3 3 gitu. Jangan berpaku dari aku. Terus habis itu 13.000 dibagi sama 8.000 nih teman-teman. Dikali sama 100. Hasilnya itu adalah 162,5%. Begitupun juga sebaliknya yang terakhir 18.500 dibagi sama 7.800 dikali sama 100. Hasilnya itu ada 237,1794%. Nah, sekarang kita cari nih tingkat inflasi setiap tahun. Karena dia itu pakai inflasi tahun 2011, pakai tahun base-nya, tahun sebelumnya, tahun sekarang kurang tahun sebelumnya, otomatis jadi teman-teman tuh nggak bisa cari tingkat deflasi di tahun tingkat inflasi di tahun 2011. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau cari tingkat inflasi di tahun 2011, kalian harus cari tingkat deflasi tahun 2010. Dan di sini tuh soalnya nggak ada teman-teman, tahun 2010 tuh nggak ada deflasi 2010 gitu. Jadi kita nggak apa-apa aja, maksudnya kita langsung ke 2012. Itu rumusnya itu gimana sih Kak? Jadinya 100 nih, aku pakai ini jadi aku tulis aja. Ya aku ketik aja 141,56 dikurangin sama deflasi 2011. Itu 100 aja. Karena kita nggak tahu ya berapa. Habis itu dibagi sama 100 dibagi sama deflasi 2011 itu juga 100 dikali sama 100. Hasilnya itu ada 41,56%. Terus sekarang kita cari nih dari deflasi 2013. Deflasi 2013 ini adalah 162,5. Kita kurangin sama 141,56%. Terus habis itu kita bagi sama 141,56% juga, baru kita kali sama 100. Hasilnya 14,79%.
Sekarang kita cari dia tahun terakhir inflasi yang tahun 2014. Itu rumusnya gimana? 237,17% kita kurangin sama 162,5. Dibagi sama 162,5 dikali sama 100. Jadi otomatis hasil itu adalah 45,9507%. Pakai persen juga. Oke. Nah, berarti untuk soal ini udah menjawab semua. Ada lagi nggak ya yang mau dibahas dari kalian? Siapa tahu aja aku bisa bantu. Nggak ada ya teman-teman. Berarti harusnya teman-teman udah cukup paham semua ya. Aku nggak tahu sih kalian paham semua atau emang lagi capek habis kelas. Cuman untuk hari ini pembahasan dari aku cukup sih segitu aja. Nanti palingan kalian ngulik lagi aja masing-masing dari teori yang bakalan nanti aku kasih. Aku kayaknya bakalan banyak file sih buat kalian gitu, buat kalian perhatiin gitu. Terus juga ada contoh-contoh IS sama dengan IS dikurang LM yang crowding out. Kalian ada belajar crowding out nggak ya? Halo? Belum, Kak. Aku nggak tahu sih kalian udah belajar sama dosennya atau mungkin minggu depan baru belajar, aku nggak tahu. Cuman ini aku ambil dari tahun kemarin sih, mereka kayaknya ada materi ini. Ini kalian bisa kulik-kulik sendiri aja sih. Pokoknya rumusnya itu ya udah nih, seputarin itu nggak jauh-jauh dari C, I, G, TX, TR, X, sama M. Terus juga ekonomi makro, kalian ketemu lagi tuh sama kayak teori-teori gini. Kalian pasti udah tahu lah ya kalau misalnya teori kayak barang ekonomi, terus abis itu keinginan tidak terbatas, resources, opportunity cost, ilmu ekonomi, kelangkaan pilihan, opportunity cost udah tahu lah ya. Jadi biaya yang muncul kalau misalnya kita itu memilih satu pilihan. Jadi kita kehilangan pilihan lain. Kayak misalnya kita nonton dengan uang 10.000 kita bisa beli satu mangkok bakso atau menonton film. Kalau misalnya teman-teman pilihnya makan bakso, maka kalian tuh kehilangan kesempatan nonton film. Jadi opportunity cost dari makan bakso adalah nonton film. Dan ini juga sebaliknya. Kalau misalnya kalian pilih menonton film, maka kalian itu opportunity cost-nya itu adalah bahan bakso gitu. Dan itu juga biasanya kalau misalnya dia ada kayak 3 soal yang berbeda, kalau misalnya ada tiga soal yang berbeda, itu selalu cari dari harga atau value yang tertinggi. Opportunity cost itu selalu cari dari value yang tertinggi, kayak gitu. Yang nggak dipilih tapi tertinggi. Terus juga kalian mungkin di awal-awal udah belajar kali ya ekonomi mikro itu bedanya sama ekonomi makro apa, itu kan tadi udah aku jelasin ya. Kalau ekonomi mikro itu kayak unit-unit individu kayak perusahaan dan rumah tangga. Kalau misalnya makro itu benar-benar meluas, membahas ke negara gitu. Ini kayak gini ekonomi makro begini, permasalahan ekonomi makro itu dia ada 4 garis besar. Yang pertama itu adalah masalah kestabilan harga, masalah pengangguran, masalah keseimbangan neraca pembayaran, sama masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada kestabilan harga juga nih, jadi itu mencerminkan harga barang atau jasa di suatu negara itu relatif tidak berubah. Kayak gitu. Permintaan agregat, jadi permintaan agregat itu adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kalau misalnya kita mau menganalisis itu ada yang tadi ya, yang JM Keynes sama kalau Pigo ini belum sih aku bahas sih, tapi ini kayak gini Keynes, terus Pigo,
Menurut Pigo, kalau misalnya perubahan harga dalam perekonomian masyarakat itu akan merasa saldo kas real atau real cash balance mereka berubah. Kayak gitu sih. Model permintaan agregat itu ada 2, model IS dari pasar barang dan model LM dari pasar uang. Kurva IS singkatan dari investasi dan saving atau tabungan. Jadi hubungan itu adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kalau LM, likuiditas dan money itu hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Investasi, terus kalian bakalan ngeliat kayak apa sih? Kayak gambar grafik-grafiknya gini, konsep lipat atau multiplier. Jadi angka pengganda dari suatu variabel untuk menghasilkan besarnya perubahan variabel pendapatan nasional atau permintaan agregat. Nah, ini pakai rumus ini lagi nih. C tambah I tambah G tambah delta I, C tambah I tambah G, C-nya itu berapa? Kayak begitu. Kebijakan fiskal tadi aku udah jelasin sedikit ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oke, dan nih juga ada contoh definisi yang lainnya. Fungsi kebijakan fiskal itu ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, stabilisasi. Tujuannya itu juga kalian bisa baca sendiri. Nih ya. Pengeluaran konsumsi pemerintah itu adalah G. Ingat aja G itu apa sih? Kenapa bisa kok pengeluaran konsumsi pemerintah? Iya, soalnya dia itu ingat aja dari G-nya itu governance, pemerintah artinya. Terus jumlah transfer pemerintah, TR, sama jumlah pajak, TX. Kayak gitu. Pajak, klasifikasi pajak, jenis kebijakan pajak, fiskal. Kebijakan moneter itu adalah upaya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro kondisi yang diinginkan lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. JUB nggak tahu nggak JUB? Nah itu tuh adalah jumlah uang beredar. Jadi instrumen kebijakan moneter dia ada 3. Yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka, ada fasilitas diskonto sama rasio cadangan wajib. Ada sama imbauan moral ada 4. Nah, variabelnya nih dikenalin kalian nih, C-nya itu konsumsi, Y-nya itu pendapatan nasional, I-nya investasi. Kalau ini agak sepele, tapi sebenarnya ini banget sih, ngaruh banget sama dosen. Kalau I yang gede itu investasi I-nya. Kalau misal I kecil itu tingkat bunga. Kayak gitu, teman-teman. S-nya itu Y kurang C. I-nya itu IO ditambah I, keseimbangan pasar barang. Fungsi IS tadi udah dijelasin ya. Terus juga fungsi IS. Lanjutan. Oke, kayak begini. Terus juga faktor-faktor yang mempengaruhi IS itu juga ada beberapa nih, kalian bisa baca-baca sendiri aja teorinya. Ada kurva LM, upward, sama ada juga dia turun. Menemukan fungsi LM buat kurva LM. Nah, ini adalah diagram IS sama LM. Kayak gini. Jadi nanti kalian bikin dulu nih kayak ininya apa sih? Y-nya sama R-nya dibikin dulu. Itu tuh nanti dari hitungan-hitungan gitu sih. Nanti abis itu nanti biasanya itu dia tuh bakalan kayak membentuk huruf X gitu, teman-teman. Maksudnya itu ada dia tuh kayak bertemu di satu titik tengah gitu. Sama
Udah gitu aja sih paling. PPT pendapatan nasional. Ini mau juga kan kalian ya? Semuanya aja Kak. Semua Kak. Semua ya? Oke. Siap. Oke, kayak gini nih. GDP, INP, NNP, NNI, PI, DI, GDP. Itu tuh adalah komponen-komponen untuk menghitung pendapatan negara gitu. Gitu sih guys. Kalian hafalin aja teman-teman kalau untuk aman, cari aman kalian hafalin nih kayak misalnya NNP itu ada Net National Product. Nah, biasanya itu kalau dosen itu kadang suka di Indonesiain gitu. Nah, kalian hafalin Inggrisnya sama Indonesianya aja gitu. NNI, Net National Income, Disposable Income. Jadi disposable income itu adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Tuh. Ini tadi udah pendekatan. WRIP nih, wage, Y itu pendapatan, wage itu upah, R itu rent, sewa, I itu interest, P itu profit. Jadi itu adalah balas-balas jasanya, gitu. Nah, istilah-istilah ini juga ada nih. Sama ya, oke. Udah dari aku, kalau misalnya kalian ada pertanyaan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, dari aku cukup. Makasih teman-teman udah denger. Oh, bentar. Jangan nanya. Makasih, Kak. Sebentar dulu guys, ada yang nanya nih. Oh, ini nanyanya lewat PC ya? Oh iya, nanti aku jawab lewat PC juga. Makasih banyak atas hari ini teman-teman. Oke. Untuk yang PC aku, nanya aku via PC, nanti aku jawab ya teman-teman. Ada. Oke. Untuk kalian semua, makasih banget udah ngikutin aku 2 jam 11 menit ini. Makasih banyak meskipun kalian kelas, tapi kalian masih semangat buat ikut mentoring hari ini. Jaga kesehatan semuanya, dipelajarin rumusnya dengan baik. Kalian pasti bisa. Dan juga yang terbaik buat UTS kalian nantinya ya, kuis sama UTS kalian di minggu-minggu depan. Semangat semuanya. Terima kasih. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak.